Halo, selamat pagi anak-anak. Senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi dalam Impact Kids. Apa kabarnya hari ini? Ya, Ibu Lili berharap semua anak-anak sudah siap dan kita mau berdoa dulu bersama-sama. Tuhan Yesus yang maha baik, maha kasih, yang begitu memperhatikan kami, yang begitu sayang kepada kami. Saat ini kami Tuhan mau belajar firman-Mu melalui Impact Kids. Tuhan tolong kami agar kami boleh dengar-dengaran dan kami boleh melakukannya dalam setiap kegiatan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita mau ambil kitab kita. Hari ini kita mau buka dari kitab Efesus 4 ayat yang ke-25. Sudah ketemu? Yuk kita baca sama-sama ya. Efesus 4 ayat 25. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Nah, judul cerita hari ini adalah rumah yang bergoyang. Wah, rumah siapa yang bergoyang ya? Nah, ada dua anak laki-laki dia sedang asik ngobrol dan bermain bersama. Lalu dia bilang, kita punya rumah pohon nih di belakang. Mau nggak kamu dan aku nginap bersama-sama di rumah pohon itu? Tapi kata temannya yang satu bernama Rian, aku tidak diperbolehkan menginap di situ karena rumah itu belum jadi. Kata temannya yang satunya si Budi, iya betul juga ya. Aku juga tidak diperbolehkan. Tapi kita bisa coba malam ini. Kita bilang kita akan menginap satu dengan yang lain. Ya udah deh. Ayo kita coba. Akhirnya mereka menginap malam itu bersama-sama di rumah pohon itu. Mereka naik dan mereka mulai bersama-sama ngobrol, bercerita, bermain. Dan ketika malam sudah tiba, mereka menarik selimut mereka dan mereka mulai tidur. Ketika tengah malam, ketika mereka sedang tidur, mereka merasa rumah itu bergoyang. Dan tiba-tiba ada angin yang besar dan hujan yang sangat besar. Wah, mereka mulai ketakutan. Wah, rumah ini mulai goyang. Nanti kita jatuh. Ayo cepat-cepat kita masuk ke rumah aku, kata Budi. Akhirnya mereka turun bersama-sama dan mereka masuk ke dalam rumah. Bapak ibunya kaget. Dari mana kalian basah seperti ini? Dan kalian kelihatan bingung. Kalian dari rumahnya Rian ya? Tidak sih Bu. Sebenarnya kami ada di halaman belakang. Kami menginap di rumah pohon itu. Hah? Jadi selama ini kalian ada di halaman belakang? Iya betul Bu. Tapi ketika hujan besar dan angin besar rumah itu mulai bergoyang. Hmm, wah kalian sudah mulai berbohong nih kata bapak mereka. Sebenarnya tidak berbohong sih kata Budi. Aku kan hanya bilang bahwa kami akan tinggal bersama, menginap bersama. Lalu Bapak Budi berkata, anak-anak, kalau kalian berkata tidak benar, itu namanya sama saja dengan berbohong. Dan itu juga dapat menipu orang lain. Nah itu bisa membuat kalian seperti rumah pohon tadi yang bergoyang. Itu memberitahu orang-orang bahwa mereka tidak bisa mempercayai kalian. Begitu ayah, kata Budi. Ya, dan bagaimana perasaan kami, kata ayah mereka. Kalian membohongi kami kedua orang tua. Dan kami tidak tahu di mana kalian berada ketika besok pagi. Maafkan kami. Lalu mereka minta maaf kepada bapak dan ibunya. Lalu ayah itu berkata, kalian tahu tidak? Itu seperti dikatakan di dalam Alkitab. Bahwa Yesus adalah dasar yang kokoh. Untuk selalu yang bisa dapat dipercaya. Karena itu kalian harus percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena untuk dapat membantu kalian menunjukkan kasih-Nya. Dan juga bisa menjaga kalian untuk bersikap jujur. Dan berkata benar sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Betul juga ayah. Mulai saat ini aku mau percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena aku yakin bahwa Tuhan Yesus bisa menolong. Nah anak-anak bagaimana dengan kalian? Apakah kamu bisa dipercaya? Apakah kamu suka berbohong? Bisakah orang-orang percaya kepada kata-kata kamu? Percaya kepada tingkah laku kamu sehari-hari? Apakah kamu bisa berbuat jujur dalam setiap perkataan, dalam setiap perbuatan kalian? Tuhan sangat membenci loh perbuatan berbohong atau menipu orang lain. Karena itu tidak sesuai dengan janji Tuhan, tidak sesuai dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena itu kita harus selalu bisa percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena hanya Dia saja yang dapat menolong kita. Dia saja yang dapat menolong kita melakukan kebenaran
dan melakukan apa yang sesuai dengan Alkitab. Oleh sebab itu, kita harus selalu rajin berdoa, kita harus selalu rajin membaca Alkitab supaya kita bisa melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang jujur sesuai dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan. Yuk, sekarang kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Mengingatkan kami agar kami selalu percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang selalu menolong kami ketika kami akan melakukan dosa atau hal-hal yang bertentangan dengan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami terus percaya kepada Tuhan Yesus dan kami boleh menunjukkan kasih kami kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak sudah dengan setia mengikuti Impact Kids. Tuhan Yesus memberkati.